Selamat pagi, siang, sore, atau malam pada Pak Adityo dan juga teman-teman sekalian yang menonton di YouTube. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Fisika Listrik 16 dan pada hari ini kami akan membawakan presentasi kami tentang hukum Gauss. Next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zahra dengan NPM 19063186691 dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2019. Perkenalkan, saya Akila Zafira Windasari dengan NPM 190630435 dari Departemen Teknik Industri Angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Maulidia Syifa Mulia dengan NPM 19063077731 dari Teknik Industri Angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Sebastian Nahar dengan NPM 1906383826694 dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2019. Dan terakhir, perkenalkan, nama saya Tiffany Rutmauli dengan NPM 1906307246 dari Departemen Teknik Industri Angkatan 2019. Next, please. Pada presentasi hari ini, kami akan membawakan presentasi dengan urutan yang pertama adalah penjelasan dari hukum Gauss, yang kedua rumus dari hukum Gauss, yang ketiga contoh penerapan dari hukum Gauss, dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Lanjut. Nah, pada foto yang tertera di gambar, ini merupakan Carl Friedrich Gauss, atau merupakan seorang matematikawan, fisikawan, dan astronom dari Jerman yang sangat terkenal. Gauss sendiri memberikan ragam kontribusi pada dunia sains, dan termasuk matematikawan yang terbesar selain dengan Archimedes dan Isaac Newton. Selain menemukan hukum Gauss, Carl Friedrich Gauss juga menemukan hukum aritmatika dan kalkulus sebagai salah satu bidang yang menarik perhatiannya. Selanjutnya, hukum Gauss sendiri merupakan sebuah hukum yang menentukan besarnya sebuah flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup yang berbanding dengan total muatan listrik yang melingkupi permukaan tertutup. Flux sendiri merupakan total garis medan listrik yang menembus suatu luas permukaan tertentu. Next. Untuk selanjutnya, menghitung hukum Gauss untuk flux listrik. Nah, flux listrik merupakan banyaknya garis listrik yang menembus suatu permukaan, di mana flux listrik memiliki dua jenis permukaan, yaitu tegak lurus dan tidak tegak lurus, di mana tidak tegak lurus itu merupakan garis-garis gaya dari medan listrik homogen yang menembus bidang tidak tegak lurus atau membentuk sudut theta. Seperti di gambar, ada dua, tegak lurus dan tidak tegak lurus, dengan rumusnya masing-masing. Selanjutnya, hukum Gauss juga untuk menghitung kuat medan listrik pada plat konduktor, yaitu dalam suatu konduktor ada banyak partikel-partikel bermuatan yang distribusinya tersebar di dalam konduktor, sehingga untuk menentukan kuat medannya digunakan hukum Gauss dengan rumus yang tertera di presentasi dan contoh gambarnya. Berikut merupakan contoh soal dari flux listrik. Dapat dilihat, medan listrik sebesar 2000 Newton per Coulomb melewati salah satu sisi sebuah kubus seperti gambar di bawah. Jika panjang rusuk kubus 25 cm, pertanyaan adalah, maka hitunglah flux listrik pada kubus tersebut. Next. Nah, dikarenakan soal yang diketahui berbentuk persegi, jadi kita hitung luas sisi kubusnya tersebut terlebih dahulu. Pada sisi kubusnya,
panjang sisinya adalah 0,25 meter, sehingga luasnya 0,25 kali 0,25 didapat sebesar 625 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Oleh karena itu, fluksnya dapat dihitung dengan rumus flux sama dengan kuat medan listrik kali luas dikali cos theta, yang didapat sebanyak 2000 kali 625 kali 10 pangkat min 4, dan dikalikan dengan cos theta-nya, yaitu cos 90 sebesar 1. Dan hasil akhirnya yang didapat adalah 125 Newton meter kuadrat. Next. Berikutnya kita akan membahas mengenai salah satu aplikasi hukum Gauss, di mana untuk menghitung kuat medan listrik pada bola konduktor berongga. Sebelumnya, bola konduktor berongga itu apa sih? Jadi bola konduktor berongga itu bola berongga yang ke dalamnya diinjeksi atau dimasukkan muatan, sehingga muatan yang diinjeksi tersebut tersebar rata di seluruh permukaan bola. Untuk menghitung kuat medan listrik di dalam bola, kita menggunakan indikasi R kecil itu tinjauan jarak dan R besar itu jari-jari bola. Menghitung medan listrik, rumusnya E sama dengan K Q per R kecil kuadrat, di mana K merupakan konstanta tetap yang bernilai 9 kali 10 pangkat 9, dan Q merupakan muatan di dalam bola. Untuk kuat medan listrik di dalam bola, hasilnya akan selalu 0. Untuk menghitung kuat medan listrik di permukaan bola, di mana R kecil sama dengan R besar, maka rumus yang digunakan adalah E sama dengan KQ per R besar kuadrat. Dan untuk menghitung kuat medan listrik di luar permukaan bola, di mana R kecil lebih besar daripada R besar, maka rumus yang digunakan adalah E sama dengan KQ per R kecil kuadrat. Next. Berikut merupakan contoh soal dari kuat medan listrik pada bola konduktor berongga. Bola konduktor memiliki jari-jari 5 cm dengan muatan total sebesar 20 mikrokolum yang tersebar merata. Pertanyaannya, tentukan medan dan potensial listrik pada masing-masing titik berjarak A 2,5 cm yang terletak di dalam bola, B 5 cm yang terletak di permukaan bola, dan C 10 cm yang terletak di luar permukaan bola. Next. Nah, mulai dari A, diketahui titiknya berjarak R sebesar 2,5 cm dari pusat bola, yang menunjukkan bahwa jarak R lebih kecil dari jari-jari. Oleh karena itu, kuat medan listriknya seperti yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, kuat medan listriknya adalah 0. Untuk potensial listriknya, menggunakan rumus V sama dengan K Q per R, yang kemudian dapat langsung dimasukkan angkanya K sebesar 9 kali 10 pangkat 9, Q sebesar 20 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan jaraknya sebesar 5 kali 10 pangkat min 2 cm. Dan kemudian hasil akhirnya adalah 3,6 kali 10 pangkat 6 volt. Lanjut ke soal B. Titik R-nya diketahui sebesar 5 cm dari pusat bola, yang menunjukkan bahwa jarak R dan jari-jari sama besarannya. Oleh karena itu, kuat medan listriknya dapat dihitung dengan menggunakan rumus E sama dengan K Q per R kuadrat. K sebesar 9 kali 10 pangkat 9, Q sebesar 20 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan R kuadrat sebesar 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Yang kemudian akan ditemukan hasilnya sebesar 7,2 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Untuk potensial listriknya dapat menggunakan rumus V sama dengan K Q per R. Sama seperti yang soal A, 9 kali 10 pangkat 9 dikali 20 kali 10 pangkat min 6 kolom dibagi 5 kali 10 pangkat min 2 meter.
hasilnya adalah 3,6 kali 10 pangkat 6 volt. Next. Untuk soal C, diketahui bahwa titik R adalah 10 cm dari pusat bola, yang berarti jaraknya melebihi dari jari-jari bola. Oleh karena itu, cara menghitung kuat medan listriknya menggunakan rumus E sama dengan K/Q per R kecil kuadrat. Seperti yang sudah diketahui, K sebesar 9 kali 10 pangkat 9, Q sebesar 20 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan R kecil kuadrat 10 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Akan dihasilkan sebesar 1,8 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Dan untuk potensialnya sama seperti rumus yang lain, V sama dengan K/Q per R dengan K 9 kali 10 pangkat 9, Q 20 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan R 10 kali 10 pangkat min 2. Yang kemudian hasilnya adalah 1,8 kali 10 pangkat 6 volt. Next. Selanjutnya akan dibahas mengenai aplikasi hukum Gauss menghitung potensial listrik. Jadi ini bisa dilihat ilustrasi yang lebih jelas untuk penempatan R besar sebagai jari-jari dan R kecil sebagai titik yang ditinjau. Untuk potensial listrik menghitungnya untuk R kecil kurang dari R besar atau titik di dalam bola, dan R kecil sama dengan R besar atau di permukaan bola, menggunakan rumus V sama dengan K/Q per R besar atau jari-jari. Potensial listrik di dalam dan di permukaan bola itu sama, karena bidang di dalam bola adalah bidang ekuipotensial. Sedangkan untuk potensial listrik di R lebih besar daripada R besar, yaitu di luar bola, maka menggunakan rumus V sama dengan K/Q per R kecil, di mana satuan akhir nanti berupa volt untuk potensial listrik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai contoh soal berikutnya. Pada soal, suatu tetes minyak bermasa 3,24 kali 10 pangkat min 15 kg jatuh vertikal dengan kecepatan tetap di antara dua keping sejajar yang bermuatan. Kuat medan listrik di antara dua keping tersebut yaitu sebesar 1,96 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Maka tentukan besar dan jenis muatan dari tetes minyak tersebut. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa bagian ada tetes minyak yang bergambarkan bulat, lingkaran di tengah, dan ada dua keping sejajar pada slide tersebut. Next. Nah, kita dari situ kita bisa mengetahui bahwa masanya adalah 3,24 kali 10 pangkat min 15 kg. Lalu percepatan gravitasinya sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Dan kuat medan listrik yaitu E sebesar 1,96 dikali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Yang ditanya pada soal adalah berapa muatannya dan jenis muatan tetes minyak itu apa. Kita bisa lihat pada gambar bahwa kuat medan listrik itu arahnya ke bawah, di mana keping yang bermuatan positif menuju ke keping yang bermuatan negatif. Dan bisa kita lihat juga pada gambar ini pada gambar tetes minyak itu memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah, sehingga tetes minyak itu bergerak ke bawah, dipercepat bisa bergerak ke bawah dengan kecepatan tetap. Dan karena dia bergeraknya ke bawah, maka ada gaya listrik yang bekerja ke arah ke atas untuk mengimbangi gaya berat tetes minyak tersebut. Sehingga gaya listrik sendiri memiliki rumus F sama dengan Q kali E.
Sehingga supaya F ke atas, maka muatan dari tetes minyak tersebut haruslah negatif. Nah, besar Q yang akan kita cari ini pada soal ini dihitung dengan menggunakan hukum Newton yang kedua, yaitu di mana partikel bergerak dengan kecepatan tetap sigma F sama dengan 0. Nah, bisa dilihat bahwa sigma F sama dengan 0, maka F dikurang M dikali G sama dengan 0. F tadi yaitu Q dikali E sama dengan M kali G. Nah, maka untuk mencari muatannya itu Q sama dengan M kali G per E, di mana M sama dengan 3,24 dikali 10 pangkat min 15 dikali G sebesar 9,8 meter per second kuadrat, dan lalu dibagi dengan E sebesar 1,96 kali 1045. Lalu didapatkan hasil 1,62 kali 10 pangkat min 19 kolom. Next. Nah, dari presentasi kami ini, kesimpulannya adalah bahwa hukum Gauss merupakan alternatif dari hukum Coulomb untuk menyatakan suatu hubungan antara muatan listrik dengan medan listrik. Dan hukum Gauss menyatakan bahwa flux listrik total yang melalui seberang permukaan tertutup, di mana sebuah permukaan yang mencakup volume tertentu, itu sebanding dengan muatan listrik total yang ada di dalam permukaan tersebut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi ilmu buat teman-teman sekalian. Dan juga kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya telah menonton.